Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2.3 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Aulia Nurfauzia, NIM 19520000053. Rekan saya, Riza Giovanni, 19520000093. Dan terakhir, rekan saya, Mardia, NIM 18520000139. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang keterampilan menjelaskan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi ini. Jadi, keterampilan menjelaskan adalah bagian dari pembelajaran micro-teaching. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Dari pernyataan tersebut, tentunya secara jelas dikatakan bahwa keterampilan menjelaskan harus memiliki korelasi antar materi dan sistematik. Kemudian, tujuan perkuliahan kali ini yang pertama, 1. Untuk mengetahui pengertian dari keterampilan menjelaskan. 2. Mengetahui tujuan dari keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, mengetahui alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru. Yang keempat, mengetahui macam-macam teknik dari keterampilan menjelaskan. Yang kelima, mengetahui komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang keenam, mengetahui tahap-tahapan dari keterampilan menjelaskan. Yang nomor 7, untuk mengetahui hambatan guru dalam keterampilan menjelaskan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari keterampilan menjelaskan. Langsung saja saya akan memaparkan tentang pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Kemudian, tujuan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru, sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang terakhir, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Halo semua, saya Riza Giovanni akan menjelaskan paparan dari Mbak Aulia Nurfauzia tentang keterampilan menjelaskan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam keterampilan menjelaskan. Nah, menurut Saputri pada tahun 2014 terdapat 5 tahap dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Secara sederhana, menyampaikan informasi adalah memberitahu. Nah, dalam konteks pembelajaran, menyampaikan informasi adalah memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian dasar tentang materi pembelajaran. Yang kedua ada menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal oleh seorang peserta didik. Untuk yang ketiga adalah teknik menjelaskan. Langkah-langkah inti adalah penjelas. Penjelas di sini dimaksudkan untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Untuk yang keempat adalah pemberian contoh.
Untuk menyampaikan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, berilah contoh yang konkret secara nyata. Yang kelima adalah langkah terakhir. Di dalam penjelasan adalah sebuah latihan. Latihan peserta didik dengan mencari sebuah hubungan sebab akibat pada fenomena atau peristiwa yang lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru. Yang pertama, guna meningkatkan keefektifan pembicaraan. Yang kedua, kadangkala penjelasan yang diberikan oleh guru itu tidak jelas bagi murid, tetapi hanya jelas bagi guru itu sendiri. Untuk yang ketiga, tidak semua siswa dapat mengenali atau memahami sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Yang terakhir, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam memahami pelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan guru saat menjelaskan. Nah, hambatan yang pertama adalah guru kurang mempersiapkan materi. Yang kedua, guru kurang pada keterampilan menjelaskan di depan, kurang pede. Dan yang ketiga, guru tidak menguasai sebuah materi. Yang keempat, guru tidak mengaitkan materi dengan ilustrasi yang ada di sekitar. Yang kelima, guru bahasanya kurang dimengerti atau bertele-tele. Nah, untuk yang selanjutnya adalah macam-macam teknik dalam menjelaskan. Yang pertama adalah bertanya. Guru biasanya memulai pelajaran dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada seorang peserta didik. Yang kedua adalah penjelasan. Guru harus menjelaskan dengan memberi keterangan secukupnya terhadap sebagian lain pelajaran yang direncanakan. Yang ketiga adalah memberikan contoh. Pemberian contoh yang jelas dan nyata yang sedapat mungkin diambil dari kehidupan sehari-hari seorang peserta didik. Baik, yang selanjutnya mengenai komponen-komponen keterampilan dalam menjelaskan. Yang pertama terdiri dari merencanakan. Penjelasan dari seorang guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan juga yang menerima pesan. Yang kedua, penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, di antaranya penggunaan contoh dan juga ilustrasi, kejelasan, pemberian tekanan, dan juga penggunaan balikan. Selanjutnya, kelebihan dari penerapan keterampilan menjelaskan. Kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan menurut Saputri 2014 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. 2. Lebih mudah dalam memancing meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan menangkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan juga relevan. 3. Mendorong siswa untuk membangun ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. 4. Dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. 5. Merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenalkan materi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang mendalam. Selanjutnya, mengenai kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan. Kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan menurut Saputri 2014 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakter auditif atau mendengar dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. 2. Apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Dan yang 3, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Dari demikian dapat kita simpulkan bahwa keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ialah penyajian informasi secara lisan, yaitu diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Nah, sudah sepantasnya
sebagai seorang guru itu wajib mempunyai keterampilan menjelaskan sebagai sarana untuk berjalan pola interaksi antara guru dan juga murid saat proses pembelajaran. Adapun teknik menjelaskan terdiri dari bertanya dan juga menjelaskan serta pemberian contoh, sedangkan komponennya dalam menjelaskan terdiri dari merencanakan dan juga penyajian.